Bunda, gimana cara membuat menu sehat ya? Dan ini ada yang request lagi membuat menu sehat untuk pejuang asam lambung. Minyak gorengnya, micin-micinnya, atau penyedapnya apa aja sih Bun pada saat itu? Di sini aku bakal jelasin lagi. Kemudian mata buram dan mengeluarkan air itu karena asam lambung bukan sih? Bunda masih susah banget mengontrol pikiran. Di video kali ini aku bakal jelasin panjang lebar lagi. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku dan juga yang sering hadir di live aku. Mohon maaf ya, saat ini aku belum bisa kembali live. Kemarin tuh suaraku sempat hilang beberapa hari karena aku lagi batuk radang ya, dan juga pilek karena memang saat itu lagi musim pancaroba ya, perpindahan dari musim panas ke musim hujan, jadi kita wajib banget menjaga kesehatan kita. Kemarin juga ada yang nanyain gampang masuk angin, apalagi kalau misalnya habis kehujanan sampai diare. Udah aku share videonya, jadi kalian boleh nonton ya. Saya sarankan untuk menonton videonya sampai selesai agar kalian menemukan solusinya dan tidak bertanya-tanya lagi. Nah, di sini juga ada teman kita yang minta dibuatin resep baru lagi untuk menu-menu makanan ya. Nantikan aja, insya Allah ya, karena hari ini aku lagi ada PO pisang hijau luar biasa banget. Dari subuh jam 2 aku bangun, selesainya itu jam 12 siang, baru kelar semuanya jam 1, baru semuanya beres, udah diantar-anterin. Alhamdulillah sih aku bersyukur, alhamdulillah bisa sehat lagi setelah berjuang melawan asam lambung kurang lebih 3 tahun ya, sampai endoskopi kemarin. Udah aku tunjukin ya hasil endoskopi dan juga USG aku. Jadi aku itu adalah peradangan atau terjadi gastritis di lambung aku. Aku yakin ya kalian juga bisa sembuh, aktivitas lagi seperti sedia kala. Untuk yang nanyain menu ya, minyak goreng boleh nggak sih Bun kita konsumsi? Menurut aku kalau kalian masih kayak ada sensasi ngap, sendawa-sendawa, itu harus dikurangi dulu ya, karena minyak itu bisa membuat atau memicu asam lambung kita naik, apalagi kalau masih ada begah-begah. Biasanya itu kita kayak ngap gitu ya, karena minyak itu kurang bagus untuk kesehatan kita karena mengandung lemak. Kemudian selain itu juga kalau mau pakai minyak yang aman ya, seperti minyak zaitun ataupun minyak kedelai, minyak Vineco. Yang penting juga jangan berlebihan, itu yang harus diperhatikan. Kalau kalian pengen makan ini itu, saran aku mendingan beli sendiri. Tapi kalau misalnya kalian pengen makan ini itu ya, aku tuh dulu sering banget mikir, aduh pengen banget makan kue ini, makan kue itu, tapi aku tuh parnoan orangnya karena trauma dengan sensasinya. Makanya saat itu dokter aku menyarankan kalau kamu mau makan apa-apa, biasakan masak sendiri. Jadi tuh tingkat kebersihan masing-masing orang itu kan beda ya. Mungkin aku sudah segini sudah bersih, tapi menurut kalian mungkin masih harus dibersihkan lagi. Jadi untuk tingkat higienisnya masing-masing orang itu beda. Jadi disaranin untuk masak sendiri-sendiri. Apalagi yang kita ada riwayat asam lambung, GERD itu biasanya lebih sensitif. Jadi boleh pakai minyak zaitun, kedelai, minyak jagung, ataupun minyak Vineco. Kalau dulu sih aku selalu pakai minyak Vineco extra virgin coconut oil, karena itu rasanya enak banget ya. Kalau minyak zaitun kan habis goreng-goreng sesuatu kayak rasanya itu kurang gimana gitu ya. Emang enak juga sih, tapi namanya minyak kesehatan kan, itu pasti gak seenak dengan minyak-minyak biasa yang kita pakai sehari-hari. Tapi menurut aku sih ya kita enak aja. Tapi di antara minyak-minyak yang aku sebutin tadi, yang paling aku suka itu adalah minyak Vineco, karena aromanya itu enak banget, apalagi kalau kita campurkan ke dalam makanan. Kalian boleh coba ya, yang mana aja, yang penting kalian suka dan aman di lambung kalian. Kemudian untuk penyedapnya apa aja sih Bun? Kadang bingung, boleh nggak sih kita pakai garam sama gula? Nah kemarin juga tetangga aku nih nanya, dia lagi kena lambung karena kerjaan itu diforsir, terlalu berlebihan, kecapean, dan suka mengangkat beban-beban yang berat. Akhirnya dia asam lambungnya itu kumat dan beberapa hari izin nggak kerja.
saya sarankan istirahat dulu daripada dipaksain masuk kerja dan nanti ngedrop, malahan nanti panjang lagi liburnya. Akhirnya dia istirahat 2 hari, saat ini udah aktivitas lagi, udah normal lagi. Memang ya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang selalu ngeluh, yang selalu curhat ke aku, karena memang aku pernah ngalamin dan aku memberikan beberapa tips sesuai yang aku lakukan pada saat aku berjuang dan pada saat aku pemulihan. Alhamdulillah memang cocok. Jadi saran aku, ya tips-tips dari aku dilakukan dan menghindari pantangannya. Insya Allah bisa teman-temannya, kalian juga pasti bisa. Nah, jadi untuk terkait penyedap, pada saat itu aku tuh selalu pakai garam, boleh pakai garam Himalaya. Kalau aku sih jarang ya pakai garam Himalaya, pakai garam yang ada aja, yang mereknya apa aja, yang penting halal. Pakai garam secukupnya, kemudian pakai gula. Biasanya aku tambahin gula pasir sedikit. Kalau mau pakai kayak penyedap, biasanya aku pakai totole ya, totole yang kaldu jamur, mereknya apa aja, yang penting kaldu jamur jangan berlebihan. Biasanya aku pakai kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya masak sayur bening. Sayur bening ini sih dikasih garam juga sama sedikit gula itu udah enak banget. Gak perlu dikasih penyedap lagi. Aku tuh suka teman-teman. Jadi kalian boleh coba di rumah. Nanti insya Allah mungkin besok aku bakal buatin video masak lagi ya terkait menu-menu. Jadi dinantikan aja. Pastikan dinonton video-video aku juga ya. Nah, kemudian ini ada atas nama Kak Mai. Halo Kak Mai, selamat malam, siang, pagi. Ini aku tag videonya malam hari ya. Kak, please jawab, kalau mata blur gak nyaman dan kadang kelayangan berdiri, kenapa ya Kak? Itu asam lambung juga. Jadi teman-teman, kita itu harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, kontrol pikiran, tidurnya yang cukup. Kenapa? Asam lambung bisa ke mata karena ya ada beberapa literatur yang aku baca juga. Jadi ternyata asam lambung itu bisa naik ke kepala dan mempengaruhi saraf mata kita. Jadi biasanya kayak buram, kayak ngeblur kita lihat, kadang kayak berair. Jadi kita harus hati-hati. Agar ini tidak terjadi, gimana caranya? Ya harus kita menjaga kesehatan kita, harus menjaga pola makan kita, harus menjaga pola pikir kita agar asam lambung kita nggak sering naik. Apalagi nih yang anxiety. Kenapa anxiety itu sih sering banget muncul bun, apalagi kalau misalnya kita lagi dengar berita yang menyeramkan itu pasti muncul. Itu sebenarnya karena ada sugesti kita ya, kita terlalu parno dengan pengalaman-pengalaman kita yang di masa lalu yang sulit kita lupakan. Kayak aku teman-teman, aku itu kena anxiety karena ada trauma di masa lalu, ada kesalahan yang pernah aku lakukan pada saat itu yang membuat diri aku tuh sulit dimaafkan sama diri aku sendiri. Makanya kadang aku tuh suka melamun sendiri, suka nangis sendiri itu dulu ya. Tapi ternyata itu membuat kondisi kesehatan aku memburuk pada saat itu. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit parnoan, baperan. Dan aku tuh pernah nggak tidur beberapa hari karena aku stres. Apalagi kalau misalnya dengerin orang sakit, apalagi dengerin kayak ada berita duka, itu aku takutnya luar biasa. Itu karena memang ada trauma di masa lalu. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Kita harus move on ya. Kita ikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Dengan cara apa? Kita doakan sesuatu itu agar ya, misalnya kayak aku kan dulu ya, karena bapak aku kan waktu sakit parah, aku tuh masih di Jakarta. Pada saat aku nyampe di Sulawesi itu bapak aku udah nggak ada. Jadi tuh aku merasa kayak bersalah banget. Dari situ setiap kali aku ingat, aku tuh pasti menangis. Tapi setelah aku konsultasi ke dokter, kata dokter, ikhlaskan ya, meskipun kamu nangis saat ini sekencang-kencangnya, nggak mungkin lo akan kembali lagi. Jadi mendingan ikhlaskan dan doakan. Jadi aku lakukan itu ya, setiap saat itu aku kalau ingat pasti netesin air mata ya, pengen nangis. Dan ya aku selalu doain bapak aku setiap saat, apalagi di saat kita sholat. Jadi itu bisa menenangkan pikiran kita. Karena kalau misalnya kita mikirin itu tuh terus, pasti nanti gak bakalan ada habisnya. Malahan itu bisa memperburuk keadaan kita teman-teman. Jadi kita harus sabar, ikhlas lillahi ta'ala, dan doakan yang terbaik. Kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang masih sering ada kecemasan, ayo move on ya, tenangkan pikirannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Lakukan hobi kalian, lakukan olahraga rutin
ya introspeksi diri, kemudian ya harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sensasi itu. Kalau misalnya kita udah berdamai dengan sensasi, itu pasti sensasinya itu kalau lewat, ini mah biasa. Aku juga dulu gitu ya, ini mah bentar juga sembuh, cuman sekilas. Jadi penyakit ini gak selamanya, cuman sementara. Tergantung pada orangnya ya, kata dokter aku, tergantung sama manusianya. Kalau mau cepat sembuh ya ubah, modifikasi. Jangan parno-parnoan ya. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan kita. Karena kuncinya itu adalah hanya itu. Karena banyak sekali yang bilang, Bunda aku tuh udah menjauhi pantangannya, udah menghindari cabai, udah menghindari minyak, udah menghindari micin-micinan, udah menghindari gurih-gurih. Tapi kenapa Bun masih aja kambuh? Ya, tiba-tiba bengong, tiba-tiba anxiety-nya muncul, tiba-tiba kambuh. Jadi teman-teman, pikiran pencernaan itu berhubungan. Jadi kalau misalnya pikiran kita udah mulai kacau, ya, dan ditambah lagi kalau misalnya kita itu telat makan, jarang makan yang misalnya jorok atau berantakan, itu nanti langsung naik asam lambungnya, cemas, perut kita mulai aneh-aneh, nggak nyaman. Jadi teman-teman, saran aku, tenangkan pikiran. Kenapa sih masih sering kelayangan? Teman kita ini masih sering kelayangan teman-teman. Kenapa? Karena itu dari pikiran. Bebasin aja. Kemudian dari kurang tidur, kurang istirahat, dan juga hindari makan pantangannya. Kemudian selain itu juga kelayangan ini karena apa? Biasanya karena dari asam lambung juga. Karena banyak sekali yang mengira vertigo dan asam lambung kelayangan itu sama. Itu beda ya. Aku juga pada saat itu sih nanya ke dokter aku ya. Pada saat aku tuh musim hujan, aku kelayangan di jalan ya. Keesok harinya aku langsung ke dokter. Dok, aku vertigo deh kayaknya. Ada riwayat enggak? Sebelumnya enggak ada sih dok. Ini karena asam lambung kamu kurang tidur, banyak pikiran, dan kamu telat makan, kata dokter aku. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah terapkan istirahat yang cukup, konsumsi vitamin. Vitaminnya apa? Bisa Neurobion Forte, bisa Blackmores, itu juga bagus. Tapi sekali lagi, meskipun kalian konsumsi vitamin yang mahal, kalau gak disertai dengan istirahat yang cukup, pikiran yang dikontrol, itu bakalan susah sembuhnya. Jadi kita harus berdamai. Kalau misalnya udah menghindari pantangannya, udah tenangkan pikirannya. Yang penting kita itu hidup sehat teman-teman ya. Yang penting aku tuh badannya sehat. Terserah orang mau ngomongin apa ya, bukan urusan aku. Untuk terkait makanan, banyak sekali yang ngomongin, Bunda mah makanannya itu aja, makanannya nggak berasa. Aku tuh selalu diledekin teman-teman ya, diledekin sama teman-teman aku, orang-orang terdekat aku, makan nggak pakai sambal apa rasanya gitu ya. Tapi aku bersyukur ya udah aku senyumin aja. Yang penting yang nggak ngerasain kondisi kesehatan kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun dia ahlinya dokter dari mana, tapi yang ngerasain itu kita ya. Karena ada beberapa orang temanku, kata dokter kamu baik-baik aja, dokter aku yang ngerasain loh gitu. Jadi kalau misalnya udah konsumsi obat-obatan lebih dari 6 bulan tapi gak ada perubahan ya, boleh minta rujukan agar di endoskopi ataupun di USG, harus melakukan pengecekan juga. Jangan konsumsi obat terus-terusan non-stop tapi gak ada perubahan. Kalau aku tuh orangnya ya, gak mau nanti-nanti, harus gercep. Karena menurut aku pencegahan itu ya lebih baik daripada pengobatan. Jadi teman-teman juga jangan takut, harus positive thinking. Terkait pikiran, berdamai sama diri sendiri, kemudian berdamai sama orang lain. Kalau misalnya kalian lagi ada masalah sama siapapun, orang tua, suami, anak, orang-orang terdekat, saudara-saudara kita, harus diselesaikan, dikelirin. Karena kalau misalnya kalian ada masalah sama orang lain, itu pasti bakalan kepikiran lagi ya. Meskipun asam lambungnya itu, tapi nggak ada hubungannya sama asam lambung, tetap aja kepikiran. Jadi selesaikan. Kemudian selain itu juga kita harus ikhlas lillahi ta'ala, harus sama Tuhan kita juga harus selalu bersyukur. Oh iya, Allah memberi aku ini karena seperti ini. Jadi semuanya itu ada sebab akibat. Kenapa sih Allah memberi aku penyakit ini? Padahal aku kan udah jaga pola makan. Jadi asam lambung ini bukan saja dari makanan, bisa dari faktor pikiran. Dan rata-rata yang kena anxiety itu ya dari faktor pikiran. Jadi anxiety itu bisa ke lambung juga.
Tapi ada juga yang cuma ada anxiety nggak kena lambung. Karena kenapa? Dia tetap makan, dia tetap perhatikan asupan-asupannya. Kan ada beberapa artis juga ya yang dulu pernah aku nonton dia kena anxiety karena ada faktor trauma di masa lalu, stres di masa lalu, dan ada hal-hal tertentu. Itu setiap orang itu punya masalah, setiap orang pasti berjuang dengan cobaan dan masalahnya masing-masing. Jadi kalian pikir Ibu Bunda mah enak saat ini, udah kemana-mana, udah bisa jualan, udah bisa kerja, udah bisa syuting dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak tahu beban aku juga berat ya. Suamiku masih sakit, aku tulang punggung, ya mama aku jauh. Jadi itu memang banyak sekali pikiran yang ada di otak aku, di kepala aku. Pundak aku itu berat, tapi aku itu nggak mau ambil pusing. Yang penting aku sehat. Karena kalau sehat itu kita bisa mengerjakan semuanya, apa yang kita mau, apa yang kita bisa. Tapi kalau sakit, mau ngerjain apa aja langsung teriak, aduh kambuh lagi. Jadi ayo move on, introspeksi diri, semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, semangat untuk aktivitas lagi. Terapkan 3P-nya ya. Oke ya teman-teman, semoga video kali ini bisa memotivasi kalian, membangkitkan semangat kalian lagi untuk berjuang dan untuk sembuh dari asam lambung GERD anxiety. Terkait menunya, menu-menu yang sehat ditunggu aja. Minyaknya udah aku jelasin, penyedapnya juga. Kemudian pikirannya harus dikontrol ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.